Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, pertemuan ke-15, mata kuliah Teori Komunikasi. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Amalia Kairani, kemudian ada Anissa Rahma, dan ada Erlan Nur Muhammad. Presentasi kami ini berdasarkan dengan buku Communication Theory, Media, Technology, and Society dari Bapak David Holmes. Jadi yang akan kita second media age, ada theories of broadcast media, kemudian ada theory of cyber society, ada interrelation between broadcast and network communication, interaction versus integration, dan terakhir telecommunication. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan membahas pendahuluan dulu mengenai era kedua dari, saya mau menunjukkan dulu salah satu video dari media ini. Jadi ini adalah salah satu video yang menggambarkan mengenai perkembangan zaman dari teknologi dari awal sampai saat ini. Kita sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, up online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan, semua lewat HP kita. Tapi ada, terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi? Mana hidup di zaman sekarang atau 70 tahun yang lalu? Jelas belum ada internet. Tiap pagi dibangunin komputer, kalau mau dengar berangkat pergi ribet. Tapi ribet ini dimasukin ke katanya ada revolusi penyimpanan data juga belum canggih-canggih, cepat dan praktis. Tapi satu CD bisa, akhirnya zaman sekarang kalau dijadiin tumpukan ketiga. Ini kan angka dan penemuan yang penting. Internet bilang kita sekarang kita tinggal tonton lewat sentuhan buat ngambil segampang suka HP kita. Yang punya lebih dan aktif di 10 kali. Yang dulu lama kecanduan desa. Video di mana menggambar delman, kita juga masih membaca koran, dapetin info apa-apa pasti pakainya handphone gitu, pakai aplikasi. Sekarang kalau mau pesan kendaraan juga sama kan melalui handphone kita saat ini. Oke, saya lanjut ke presentasi tadi. Masyarakat itu sudah terbiasa hidup dengan kemudahan teknologi. Dan mereka itu bukan cuma memanfaatkan mengenai kecanggihannya aja, tapi mereka itu memanfaatkannya sebagai salah satu alat komunikasi yang lebih interaktif dan lebih bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Jadi yang mungkin biasanya kalau kemana-mana harus cari angkot dulu atau cari kendaraan dulu nih, jalan dulu, sekarang udah bisa lewat handphone. Kemudian juga sekarang yang mungkin rumahnya jauh atau mungkin yang punya keterbatasan waktu, sekarang kita udah bisa pakai virtual seperti ini, di ruang virtual seperti ini, lewat Zoom atau lewat Meet atau lewat berbagai platform lain, dan kita tetap bisa terhubung satu sama lain tanpa adanya sekat dan ada jarak. Oke, sekarang ke bahasan. Yang pertama, interaktif. Media sebagai alat komunikasi interaktif yang lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ya, media itu menjadikan merubah pola komunikasi masyarakat saat ini yang tadinya mungkin lebih terbiasa dengan bertatapan langsung, sekarang tidak langsung pun atau interface, sekarang juga sudah merasa cukup gitu dengan adanya media digital. Itu sangat memudahkan orang-orang sehingga mereka itu tanpa ada batasan sekat ruang dan waktu, mereka tetap bisa terhubung satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu mendominasi. Menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia pada Januari 2022.
Maksudnya adalah di sini sudah banyak sekali yang menggunakan sosial media, menggunakan banyak platform-platform komunikasi lainnya. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau masih hidup berdampingan dengan teknologi. Bahkan kemana-mana kita sering melihat kalau orang itu lebih memilih untuk ketinggalan dompet ketimbang ketinggalan handphone. Karena kalau misalkan ketinggalan handphone, tetap masih bisa nge-save beberapa m-banking atau beberapa aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa tetap terhubung kalau kemana-mana. Jadi nggak takut kemana-mana itu kalau pakai handphone, cuma dengan handphone. Tapi kalau ketinggalan, ya ketinggalan ketinggalan dompet nggak masalah gitu. Yang penting ketinggalan nggak ketinggalan handphone. Kemudian yang ketiga yaitu bebas. Setiap orang bebas untuk membuat dan menyebarkan konten dengan akses yang terbuka. Jadi orang itu sekarang bisa menyebarkan, tapi selain menyebarkan info-info tertentu, bisa membuat info-info tertentu juga. Jadi sekarang orang itu bebas, bebas dalam artian mereka itu bisa membuat info-info tertentu itu dengan ketentuan-ketentuan yang sekarang itu untuk diakses. Ada banyak platform, ada banyak media dapat mereka bisa curhat di sana, mereka bisa berkeluh kesah di sana lewat apa? Lewat berbagai platform. Yang keempat yaitu yang terakhir ya, yaitu rentan terhadap segala kejahatan cyber dan penyalahgunaan data. Seperti yang kita tahu ya saat ini, itu belum lama itu banyak banget kabar mengenai peretasan berbagai aplikasi ya, ada beberapa isu-isu yang bilang katanya ada yang menjual, bahkan sampai ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan perorangan atau kepentingan pribadi. Oke, lanjut. Oke, ini adalah bagan atau tabel ya, tabel dari perbedaan antara first media dengan era kedua saat ini ya, sama itu terpusat. Mereka itu lebih, kalau dulu kita lebih lihat siaran radio atau siaran TV, itu mereka terpusat dalam artian mereka cuma menjadi komunikator saja. Jadi mereka cuma saja menjadi komunikator dan orang yang menonton ya udah mendengarkan aja, nggak ada interaksi sama sekali, nggak ada umpan balik sama sekali gitu. Beda dengan sekarang nih di center many speak to many, jadi saling menjadi komunikator atau kebalikannya, cara sama-sama mendapatkan feedback. Lalu ada one way communication, ada juga two way communication, ada response to state control, even state control, dan di sini yang paling kelihatan ada participant are fragmented and constituted as a mess, yaitu di mana di sini sudah mulai terfragmentasi ya, terkotak-kotakan gitu. Jadi di sini terlihat kalau kita misal ada contoh nih, pernah nggak sih kita itu suka nonton podcast atau nonton YouTube, tapi itu kontennya tuh di kotak-kotakan kayak dalam artian dipisah-pisahkan gitu. Oh, jadi misal dikelompokkan yang oh ini konten dengan konten untuk anak muda, oh berarti konten untuk traveling nih biasa, oh konten yang kan. Jadi masing-masing itu dikumpulkan karena tiap orang ketika menggunakan media itu salah satunya adalah untuk memuaskan hasrat mereka tentang kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi kebutuhan informasi itu beda-beda tiap orang. Jadi untuk memuaskan kebutuhan orang itu sekarang sudah dapat di kotak-kotakan. Jadi bisa di klasifikasikan yang mana konten yang untuk anak muda, jadi semua orang bisa ikut mengkonsumsinya. Oke, bisa dibaca. Dari perspektif linguistik, media penyiaran, interaksi, dan juga integrasi. Yang pertama, ritual dan transmisi budaya. Itu di mana komunikasi itu ditujukan untuk dirinya sendiri tanpa ada untuk orang lain. Jadi kayak sebagai contoh, ketika ada orang yang mengadakan ibadah tertentu atau upacara-upacara tertentu, tujuannya itu bukan untuk memberikan pesan, memberikan informasi yang untuk interaksi atau komunikatif, tapi untuk dirinya sendiri, untuk memuaskan hasrat mereka sendiri. Seperti orang-orang yang beribadah atau orang-orang yang sedang upacara. Lalu kemudian media penyiaran, yaitu sebagai salah satu wadah untuk menyediakan berbagai platform komunikasi yang interaktif. Jadi media massa, media baru saat ini, itu menjadi salah satu media atau wadah untuk menyediakan berbagai platform yang sangat interaktif. Ini interaktif dalam artian berkomunikasi, mendapatkan pesan,
diberikan feedback. Kemudian ada interaksi dan integrasi. Komunikasi secara langsung ini memang tidak akan pernah tergantikan dengan teknologi, karena bagaimanapun komunikasi dengan ya secara langsung tatap muka itu masih penting dan masih dibutuhkan, apalagi bagi hubungan antar pribadi yang benar-benar butuh keterikatan, butuh koneksi, juga butuh kepercayaan. Oke, yang pertama yaitu munculnya media massa. Nah, perubahan secara signifikan pada revolusi industri itu mengubah sedikit banyak perkembangan populasi dan kehidupan di berbagai negara. Jadi, peningkatan populasi di negara-negara modern itu diikuti dengan migrasi yang masif dari daerah ke kota. Jadi, sehingga menyebabkan kepadatan dan juga uh, kepadatan di daerah perkotaan. Ini memang hal yang wajar karena ketika ada populasi yang meningkat, maka akan ada banyak ketimpangan. Akan ada banyak yang namanya migrasi dari daerah ke kota. Gitu. Nah, pada saat ini juga kisaran tahun 1930-an itu media massa sudah terkenal. Salah satunya yaitu radio dan juga sinema. Nah, di sini juga dijadikan sebagai studi atau pembelajaran pada saat itu. Nah, tapi bersamaan dengan masifnya teknologi, banyak banget para pekerja, kemudian para buruh, itu mereka yang dipecat gitu. Mereka apa ya? Mereka itu menjadi pengangguran sehingga menyebabkan banyaknya kasus depresi atau tekanan tinggi pada masyarakat. Nah, saran dari saran dari kasus ini adalah agar tidak terjadi terus-menerus, itu perlu dilakukan integrasi sosial berupa salah satunya adalah pemberian hak secara bertahap dan berurutan. Jadi agar kesetaraan itu bagi para pencari kerja itu dapat terfasilitasi dari sisi ekonomi dan juga pasar. Karena dalam hal ini juga mereka juga butuh ya namanya tunjangan-tunjangan ketika mereka itu kemudian media massa sebagai industri media. Nah, umumnya pada zaman memanfaatkan industri yang permintaan itu memiliki batasan yang lebih sedikit seperti industri jasa, militer, hiburan. Jadi ini termasuk ada pariwisata, musik, hiburan juga dan juga olahraga. Kenapa? Karena mereka menganggap kalau mengedepankan bisnis-bisnis yang hiburan itu akan jauh lebih bernilai di mata pasar pada saat itu. Sehingga mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan, pundi-pundi keuntungan. Akhirnya pada zaman itu besar-besaran, masif gitu. Mereka memproduksi secara massal dan akibatnya menurut Adorno dan Horkheimer itu memiliki implikasi yang mendalam bagi penerimaan estetis. Jadi pada saat itu karena masif ya, jadi seni itu tidak dihargai bukan karena kemampuan yang khusus, melainkan karena jumlahnya. Dan pada saat itu, ketika ada beberapa industri hiburan yang ingin meningkat dengan tajam, mereka harus memiliki beberapa unsur-unsur tertentu. Seperti ketika film Hollywood yang ingin naik, mereka harus memiliki adegan-adegan yang tidak senonoh gitu. Atau mungkin novel-novel yang terbaru, novel-novel kontemporer, mereka yang bestseller atau novel-novel yang paling ada. Kalau misalkan ingin menerbitkan majalah mingguan harus memuat informasi kehidupan keluarga atau tentang cara-cara untuk mengatasi gangguan hubungan antar pribadi. Dan bukan cuma itu aja, ada banyak konten jenis baru yang bersifat mengejek. Mengejek dalam artian mereka itu memberikan tontonan-tontonan yang sekiranya menghina atau yang dapat merugikan orang. Karena banyak banget yang tontonan-tontonan yang kurang berkualitas ya. Ada di sisi lain
konten-konten yang lebih positif dan juga yang lebih banyak mengangkat isu-isu sosial yang lebih mengedepankan banyak orang, itu justru malah terpendam, itu justru malah media. Bahkan kalau mereka itu mau untuk dinaikkan, itu mereka harus iklan kepada film-film tertentu. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya baik pribadi atau kelompok. Jadi dengan kata lain, itu masa dibentuk oleh siaran. Kemudian, menurut Adorno dan Horkheimer, ciri paling signifikan dari industri budaya yaitu ia menanamkan kepatuhan pada hierarki, yaitu media sebagai alat ideologi. Pada saat itu, kapitalis, Marxis itu sangat benar-benar eksis pada zaman itu. Nah, pada pendekatan Marxis itu tertarik pada makna yang dinegosiasikan dalam media, yang pengaruhnya itu dalam penayangan tertentu itu sangat kapitalis pada saat itu. Memandang kalau orang-orang yang punya kelas sosial tinggi itu artinya mereka punya hak dan wewenang yang lebih ketimbang yang tidak punya alat-alat produksi atau yang tidak punya modal gitu ya. Nah, ternyata dalam pandangan ini ditulis dari Marx dan Engels, ada dia mengatakan pada abad 20 bahwa tidak selalu orang-orang yang mempunyai modal itu bisa langsung untuk melihat dan mengajukan gagasan kemudian diterima. Tapi semuanya itu pada saat ini sudah mulai setara. Karena pada zaman modern itu sudah mulai berkembang, alat-alat produksi juga sudah mulai banyak perubahan, sehingga pada saat ini pun tidak disamakan ya dengan zaman dulu. Karena sekarang lebih negosiasi ide-ide apa yang mau dikemukakan ya agar dapat diterima oleh masyarakat. Lalu ideologi di sini kan bukan cuma ideologi sebagai struktur siaran. Nah, di sini ada menurut pandangan Althusser, yaitu ideologi menguji dari diri sendiri dengan realita kehidupannya. Jadi menurut Althusser itu apa yang dibentuk atau yang direpresentasikan oleh orang lain itu tidak pernah nyata, tetapi hanya tetap sebenarnya apa yang selalu menjadi hal yang nyata atau menjadi representasi realitas yang benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Melainkan bisa aja dibentuk ataupun diciptakan oleh orang ataupun media tertentu. Nah, ada di sini juga ada dua hal yang dapat memengaruhi masyarakat untuk taat kepada penguasa, yaitu represif dan juga ideologis. Nah, menurut beberapa pandangan ya, represif itu merupakan satu tindakan untuk menekan seseorang agar bertindak sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan ideologis itu merupakan seseorang yang dapat mengemukakan ide-idenya sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Jadi, ketika ada mungkin pernah mendengar era Orde Baru itu pada saat itu media dan pers itu dikekang atau mungkin dibatasi dengan pemantauan yang cukup ketat ya, kalau media itu adalah representasi dari pemerintah, di mana media itu harus mendukung segala aturan dari pemerintah. Padahal nggak seperti itu ya. Padahal jika itu berkaitan dengan kepentingan umum, berkaitan dengan masyarakat, maka perlu untuk diberitahukan yang sebenar-benarnya. Kemudian ada juga ideologi atau pandangan menurut beberapa ahli di sini fokusnya ke atau lebih ke teori penyiaran. Saat ini masyarakat sudah mulai menunjukkan representasi mereka sebenarnya. Jadi melalui pertunjukan masing-masing atau melalui tayangan-tayangan tertentu atau melalui konten, individu itu memberikan masing-masing individu itu memberikan ketertarikan tersendiri bagi orang lain. Nah, ia juga mengatakan, ini Debord yang mengatakan kalau the spectacle isn't a collection of image, it is a social relation between people that is mediated by image. Jadi yang berarti setiap orang itu akan dikenali berdasarkan melalui citra dirinya, dan citra diri ini itu akan memengaruhi hubungan antar pribadi.
Jadi misal ketika ada orang yang punya kepribadian itu suka banget masak, maka ketika dia ada di sosial media, mereka menyajikan tips hadapan orang lain, oh ternyata orang ini tuh suka masak ya, orang ini suka banget sama hal-hal yang berbau tentang masakan, apalagi masakan-masakan yang mungkin yang spesifik ya, rendah kalori, atau masakan-masakan yang mungkin sehat, seperti itu dia akan memengaruhi citra diri di hadapan orang, dan khususnya citra diri di dunia digital. Nah, tapi dan juga nilai-nilai luhur yang saat ini itu masyarakat lebih mengutamakan eksistensi diri yang dapat menjadi objek tontonan untuk menarik perhatian orang lain. Jadi lebih jelasnya itu nggak peduli kontennya apa, yang penting mereka itu bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini sangat bahaya banget kalau misalkan terjadi, maka kebanyakan orang akan lebih krisis moral, terus juga akan lebih mementingkan tentang keuntungan-keuntungan untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam bukunya juga ya, Debord itu juga mencetuskan fetishism of commodity, atau mungkin the commodity as spectacle. Dia menjelaskan kalau kecenderungan masyarakat akan komoditas yang telah ditampilkan itu sesuai dengan realitas yang diinginkan. Dan ini akan mengakibatkan hilangnya representasi atau perwujudan asli dari tiap hal yang ditampilkan oleh khalayak. Jadi jelasnya itu citra atau mungkin identitas asli dari seseorang atau sesuatu itu akan memudar dengan seiring pengkonstruksian yang diminta oleh khalayak atau penonton. Jadi misal kita melihat ada orang di sosial media lebih bahagia, tapi kita belum tentu bisa melihat cerianya, jadi belum tentu apa yang dibentuk dan dikonstruksikan di dalam sosial media ataupun di dalam media itu bisa menjadi kenyataan atau realitas kenyataan yang sesungguhnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, masyarakat modern saat ini sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan konsumsi, bukan cuma sebagai wadah untuk kebutuhan biologisnya, juga sebagai pembentuk identitas yang dipengaruhi dan dibangun oleh lingkungan. Oke. Lalu ini tambahan yang terakhir, yaitu media massa mengenai internet, antara pidato dan juga gambar-gambar icon. Oke. Media massa itu kan umumnya hanya memberikan sedikit ruang ya untuk berinteraksi dengan lawan bicaranya. Beda ketika media baru. Media baru itu lebih interaktif, yang bisa saling mendapatkan yang dikatakan oleh McLuhan. Dia mengatakan kalau radio dan TV itu cenderung menyebarkan informasi dan menanyakan informasi yang berlebihan kepada para penonton, sehingga tingkat partisipasi aktif dan sosialisasi dari penontonnya itu hampir tidak ada. Jadi kalau ketika kita nonton TV itu kita sama sekali, bahkan ya kita jarang banget untuk bisa interaksi gitu sama mereka. Akan susah ketika kita ingin berkomunikasi dengan pihak tersebut. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa TV, radio, serta media massa lainnya akan punah seiring dengan berkembangnya media baru yang lebih interaktif dan juga modern. Era modern, tayangan itu akan bersifat lebih disajikan sesuai selera dan sesuai dengan keinginan penonton. Jadi, mungkin pernah ya melihat ada film yang episodenya itu nggak pernah habis-habis. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana pada saat ini media itu lebih melihat keinginan penonton. Oh, ternyata ratingnya bagus nih di film ini. Oh, berarti film ini paling banyak disukain sama orang Indonesia. Berarti ya udah panjangin aja lagi episodenya gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh gitu mengenai tentang era modern saat ini yang berkaitan dengan nontonnya. Oke, mungkin segitu sajikan oleh rekan saya yang lainnya. Selanjutnya adalah pembahasan dari bab 3, Theories of Cyberspace. Pemberitaan internet yang universalis pada pergantian milenium menjadi wacana yang tersebar luas, sehingga tingkat pertumbuhan koneksi ke jaringan internet sangat mencengangkan. Kompleksitas internet dapat membentuk kembali isi dari teknologi tradisional yang diasosiasikan dengan siaran seperti televisi. Subbab pertama yaitu dunia maya dan realitas virtual.
Istilah dunia maya menurut beberapa ahli dapat diterapkan dalam arti yang lebih luas untuk memasukkan berbagai lingkungan yang direduksi menjadi ruang fisik. Dengan definisi ini, setiap media yang melingkupi komunikasi manusia dalam ruang yang dihasilkan secara elektronik bisa menjadi bentuk dunia maya. Stratton berpendapat bahwa yang produksi dunia maya dinilai dari peningkatan kecepatan komunikasi melalui jarak ke titik di mana waktu yang dibutuhkan untuk sebuah pesan untuk melintasi jarak berkurang ke periode yang dialami oleh penerima dan pengirim sudah diabaikan. Subbab selanjutnya yaitu internet dan submedianya. Internet menonjol sebagai dunia teknoscience yang komprehensif yang mencontohkan cyberspace dengan berbagai macam submedia seperti MUD, ICQ, email, dan www. Internet juga memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kompleksitas dan menawarkan media jaringan yang tak tertandingi dalam potensi ruang dan ruang lingkupnya. Ada beberapa teori yang dibahas pada bab ini. Saya akan membahas 4 teori. Yang pertama yaitu The Second Media Age Thesis, The Internet as Emancipation from Broadcast Media. Anggapan bahwa internet dan teknologi interaktif pada umumnya telah tertanam begitu kuat dalam kehidupan sehari-hari individu yang hidup dalam masyarakat informasi. Di era media kedua, dinding yang memisahkan individu pada tingkat horizontal dapat diatasi karena individu dapat melihat langsung ke orang lain. Internet mengangkat individu keluar dari isolasi yang diciptakan oleh media tradisional. Sistem jaringan yang berkembang pesat yaitu internet menghubungkan jutaan orang di ruang baru yang mengubah cara kita berpikir, sifat seksualitas kita, bentuk komunitas kita, identitas kita sendiri. Trakl juga menggambarkan zaman internet yang identik dengan kesempatan untuk membangun komunitas virtual, tempat berpartisipasi orang-orang dari seluruh dunia. Orang-orang yang berkomunikasi dengan kita setiap hari, orang-orang yang mungkin memiliki hubungan yang cukup intim dengan kita, tetapi kita mungkin tidak pernah bertemu secara fisik. Yang kedua, yaitu perspektif Computer Mediated Communication atau CMC. Perspektif CMC merupakan kelanjutan dari model saluran komunikasi yang pertama kali dibahas pada 1950-an. Hal yang dimediasi dalam perspektif ini adalah interaksi tatap muka, baik antara dua orang atau banyak, seperti dalam obrolan kelompok. Kenyataan bahwa literatur CMC sering diperhatikan dengan bagaimana individu mencoba mengembangkan cara untuk menggantikan ketiadaan hubungan tatap muka di internet, misalnya Netiquette dan emoticon. Yang ketiga yaitu perspektif konvergensi. Perspektif konvergensi bertumpu pada perbedaan arsitektural antara siaran dan jaringan, tetapi terkadang juga pada perbedaan historis. Titik awal perspektif ini adalah konvergensi teknologi. Yang mendasari konvergensi tersebut adalah berbagai bentuk integrasi telekomunikasi, komunikasi data, dan komunikasi massa. Konvergen dalam hal media bukanlah teknologi digital dan analog, tetapi teknologi digital baru dengan teknologi analog yang diperbaiki secara digital. Yang keempat yaitu perspektif urbanisasi virtual. Perspektif urbanisasi virtual mengeksplorasi berbagai keterkaitan antara ruang yang dimediasi dengan komputer dan ruang perkotaan kontemporer. Holmes pada 1997 menyatakan bahwa realitas virtual sudah diwujudkan secara khusus dalam teknologi sehari-hari, seperti jalan raya, televisi, dan pusat perbelanjaan. Secara global, populasi perkotaan meningkat jauh lebih cepat daripada tingkat peningkatan populasi dunia secara keseluruhan. Maka, bentuk-bentuk baru dari jaringan komunikasi seperti internet dan telepon seluler selalu dipuji
karena kecepatan dan efisiensi yang mampu menggantikan jaringan lama yang relatif tidak praktis. Selanjutnya yaitu ada teori The Return of McLuhan. Perbedaan terkenal yang dibuat oleh McLuhan yang sesuai dengan pemikiran era media pertama versus kedua adalah antara media panas dan media dingin. Media panas termasuk radio, film, foto, sedangkan media dingin termasuk telepon dan TV. Bisa dilihat pada slide table perbedaan fitur contoh dari media panas dan dingin. Dari tabel ini dapat diamati bahwa McLuhan menganut pandangan komunikasi informasional, di mana pengirim dan penerima menjadi terhubung oleh sebuah pesan. Telepon yang termasuk media dingin, meskipun interaktif, memungkinkan partisipasi yang signifikan hanya saluran untuk berbicara, tetapi tidak memiliki jangkauan isyarat dan komunikasi atau informasi yang panas yang terlibat dalam tatap muka. Selanjutnya adalah dunia maya sebagai ruang publik baru. Televisi, surat kabar populer, majalah, dan fotografi, media populer periode modern adalah domain publik, tempat di mana dan sarana di mana publik diciptakan dan ada. Media menyediakan ruang spektakuler yang meskipun tidak memiliki kemungkinan interaksi secara langsung, tetapi memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan opini publik melalui tindakan mengkonsumsi media serta berhubungan dengan wacana budaya umum. Internet adalah jaringan yang mampu berdialog dua arah, namun properti jaringannya jarang diwujudkan dalam komunikasi secara langsung. Trevor Barr pada tahun 2000 membagikan berbagai jenis interaksi internet menjadi 6 kategori. Yang pertama, pesan satu ke satu. Yang kedua, pesan satu ke banyak. Ketiga, database pesan terdistribusi. Yang keempat, komunikasi real time. Yang kelima, yaitu pemanfaatan komputer jarak jauh real time. Dan yang terakhir yaitu keenam, pengambilan informasi jarak jauh. Dapat dilihat dari daftar ini bahwa internet menyediakan lingkungan umum untuk sejumlah mode interaksi yang berbeda dan dapat bervariasi. Jangkauan global dan mobilitas segala bentuk komunikasi internet terlepas dari kekhususan submedia mereka juga perlu dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu interrelation between broadcast and network communication. Sebab era media pertama dan kedua yang saling konstitutif. Bukti utama argumen ini adalah penggunaan media baru secara besar-besaran di negara-negara maju, seperti statistik tingkat pertumbuhan lalu lintas web, penggunaan PC di rumah, serta koneksi ke internet, telepon seluler, dan layanan pesan singkat atau SMS. Terlepas dari apa yang sebenarnya dilakukan individu dengan teknologi atau apa artinya menggunakannya, fakta penggunaan teknologi tersebut dikatakan sebagai bukti kebutuhan individu untuk menemukan koneksi di dunia yang terkomputerisasi. Sebab berikutnya, memahami komunikasi jaringan dalam konteks komunikasi siaran. Televisi memungkinkan untuk menghasilkan publik yang lebih luas, selaras secara simultan dengan pesan yang sama, sedangkan telepon memungkinkan kita untuk mengkoordinasikan koneksi lebih pribadi, bertukar pesan tertentu dengan pesan yang dibuat sendiri. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak mungkin untuk memahami secara memadai hubungan timbal balik yang diperluas dari komunikasi jaringan tanpa memahami dinamika sosial dari komunikasi siaran. Kontribusi terbesar dari pemikiran era media kedua adalah bahwa media bertindak sebagai lensa yang kuat bagi analis media untuk memahami sesuatu tentang siaran yang selama ini sulit untuk dilihat. Sebab selanjutnya yaitu keterkaitan ekonomi. Secara ekonomi, media jaringan kerja disertai dengan bentuk komodifikasi. Penyiar harus dapat menawarkan angka konsumen media yang tinggi dan konsentrasi iklan
yang berkualitas tinggi. Bab selanjutnya ada interaksi versus integraksi. Teori yang pertama itu ada transmisi versus pandangan ritual komunikasi. Pandangan ritual komunikasi berpendapat bahwa individu bertukar pemahaman bukan karena kepentingan pribadi atau untuk akumulasi informasi, tetapi dari kebutuhan untuk kebersamaan dan persaudaraan. Pandangan ritual mungkin terlihat seperti mikro atau makro. Tampilan mikro melihat lampiran individu ke objek dan ritual yang dimiliki orang-orang. Sedangkan pandangan makro mengkaji keterikatan pada media yang dapat diakses oleh objek-objek ini. Yang kedua itu ada komunikasi logosentris. Logosentrisme adalah sebutan yang dikembangkan oleh Derrida untuk mencirikan bagaimana komunikasi di dunia barat selalu ditandai oleh keinginan yang selalu kuat untuk kehadiran diri di sini dan saat ini. Ini biasanya melibatkan pencarian asal-usul yang hilang kata utama atau pemikiran yang ditandai sebuah logo yang akan mengatasi ketidakpastian yang dapat mengganggu ketenangan bahasa biasa. Logosentrisme juga melibatkan mendesak kuat, sistematis, dan hasrat yang tak tertahan untuk petanda transendental. Untuk Derrida, logosentrisme tertulis dalam berbagai fitur pemikiran dan budaya barat, termasuk keharusan untuk memutuskan dengan cepat, untuk menentukan siapa musuh dan siapa teman, kecemasan karena harus memiliki kepastian dan kebenaran, keinginan untuk kontak seketika dan terus-menerus, dorongan normatif super untuk kehadiran diri dan kepastian. Teori ketiga ada metafisika tanda. Saussure adalah salah satu pemikir pertama yang mengeksplorasi stabilitas hubungan antara penanda dan petanda. Jika ini dua elemen yang terkait, maka menjadi tanda. Saussure menunjukkan itu adalah hubungan bukan antara penanda dan petanda, tetapi antara sistem penanda yang menentukan jenis konsep pemikiran yang diasosiasikan dengan salah satu penanda yang menentukan jenis konsep pemikiran yang diasosiasikan dengan salah satu penanda. Karena itu, hubungan antara penanda dan petanda tidak diperbaiki sepanjang waktu, tetapi sebenarnya sewenang-wenang. Bahkan jika itu mungkin diperbaiki oleh sosial konvensi, konsekuensi dari klaim ini sangatlah luas. Teori yang keempat ada komunikasi dan diseminasi. Komunikasi dan diseminasi pemikiran Derrida tentang topik komunikasi, tanda tangan, cara, konteks. Dalam artikel Derrida, analisis berkelanjutan konteks. Dia mengusulkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada hal seperti itu dalam komunikasi, dalam set, dan komunikasi teks lain. Derrida menunjukkan konsep penulisan baru yang tujuannya adalah untuk menjungkir-balikan definisi bahasa sebagai komunikasi, dalam arti mengomunikasikan suatu isi. Upaya Derrida untuk menunjukkan bahwa efek dari komunikasi semantik adalah bawahan terhadap efek tulisan didefinisikan sebagai ketidakmungkinan konteks homogen yang dapat dengan mudah ditingkatkan menjadi beragam derajat dengan derajat mediasi yang lebih kuat secara teknis. Yang kelima ada teori jenis-jenis interaksi. Dan jenis-jenis interaksi ini Thomson telah membedakan antara 3 jenis interaksi. Yang pertama itu ada interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka terjadi dalam konteks kehadiran bersama peserta dalam interaksi segera hadir satu sama lain dan berbagi referensi spesial temporal yang sama. Yang kedua itu ada interaksi termediasi, termasuk interaksi melalui menulis surat dan percakapan dalam telepon yang biasa disebut media teknis.
yang memungkinkan pesan yang akan dikirimkan kepada orang-orang yang jauh dalam ruang, waktu, atau keduanya. Yang ketiga itu ada interaksi kuasi termediasi. Ini bentuk khas dari mediasi komunikasi massa buku, surat kabar, radio, dan televisi. Dan ciri khasnya adalah bahwa bentuk-bentuk simbolik diproduksi untuk kisaran penerima potensial yang tidak terbatas. Ini tingkat interaksi adalah salah satu yang melibatkan individu secara tidak pribadi, tetapi tidak mengucilkan mereka dari bentuk-bentuk asosiasi pribadi yang lebih horizontal. Yang keenam itu ada teori menengah dan individualitas. Seperti catatan transmisi, teori medium biasanya melihat bagaimana posisi komunikan dan informasi yang dikomunikasikan ditentukan oleh media yang berbeda. Tapi itu juga menunjukkan suatu yang sangat radikal dan berbeda dari catatan transmisi, dan kemungkinan bahwa individualitas itu sendiri merupakan efek dari suatu medium. Di sini posisi individu dalam pengaturan ini sangat dipahami secara logosentris. Intensionalitas, gagasan menjadi pengguna bahasa, dan bahkan gagasan untuk menjadi subjek sama sekali terkait dengan esensialisme ini. Bab selanjutnya ini adalah telekomunikasi. Teori yang pertama itu memikirkan kembali komunitas. Dalam dokumentasi penelitian lapangan modern, komunitas adalah pengidentifikasi utama untuk penelitian tentang penilaian dampak. Tujuan dari dampak tersebut apakah itu media elektronik, perkotaan, perkembangan, atau hampir semua kebijakan pemerintah yang memungkinkan untuk nama selalu komunitas. Namun anehnya, hanya sedikit dari dokumen-dokumen ini merasa terdorong untuk mendefinisikan komunitas sama sekali. Paling-paling mereka cenderung untuk komunitas sebagai narasi legitimasi yang aman untuk disebarkan secara tepat karena ambiguitasnya. Pada abad ke-19, para ahli teori utama komunitas adalah Tonis dan Emil Durkheim. Konsep Durkheim tentang kolektivitas hati nurani dapat ditambahkan pada perbedaan Tonis antara komunitas dan asosiasi sebagai teori dasar yang telah sedikit dieksplorasi dalam istilah relevansi. Maka hari ini pada saat yang sama konsepsi baru tentang komunitas telah muncul bersama dalam kaitannya dengan globalisasi dan telekomunikasi, yang antara memperkuat konsepsi mitologis tentang komunitas dengan mengatakan bahwa fiksi semacam itu sedang hilang untuk memajukan basis-basis baru asosiasi manusia yang sebelumnya tidak ada. Teori yang kedua itu ada teori komunitas klasik. Penggunaan istilah komunitas secara konvensional dalam ilmu manusia cenderung menjadikannya sebagai formalisasi atau penyimpangan dalam apa yang Emil Durkheim gambarkan sebagai kolektif hati nurani, yang ia definisikan sebagai serangkaian keyakinan dan sentimen yang umum bagi rata-rata. Kontras antara komunitas mikro dan dunia luar tumbuh semakin jelas dalam masyarakat modern atau postmodern. Tapi pada titik ini di mana integrasi ke dalam konteks yang lebih besar dari apa yang disebut Cooley sebagai hubungan sekunder serta tersier. Hubungan yang dimediasi tidak langsung menjadi sulit bagi banyak orang. Yang ketiga itu ada akhir dari sosial dan wacana baru komunitas. Munculnya masyarakat jaringan bersama dengan anggapan bahwa ikatan dan praktik sosial lebih bersifat kapiler dalam masyarakat modern, dan bahwa apapun seperti keutuhan sosial dapat efektif dalam integrasi orang. Kita menginformasikan baru-baru ini
Proklamasi tentang akhir sosial bagi Ross, perkembangan ontologi sosial di zaman sekarang telah diseluruti oleh wacana, cara berbicara dan berpikir yang mengelola pengalaman realitas sosial. Ini kadang-kadang disebut mengikuti Michael Foucault, pemerintahan sosial yang memiliki kesatuan sejauh atas nama sosial, bahwa sebagai tekanan politik dikatakan diberikan pada penduduk untuk tujuan pemerintahan sosial. Pada tahun 1996, Rawls berpendapat bahwa bahasa komunitas telah menjadi terminologi yang berkembang dalam kehidupan politik dan telah menggantikan sosial sebagai pusat pemerintahan. Yang paling menonjol adalah globalisasi komunitas, di mana sekutu bangsa yang merupakan komunitas yang dibayangkan hidup berdampingan dalam bentuk naratif. Studi kasus di Indonesia. Studi kasus yang diangkat untuk materi ini ialah kekerasan terhadap pers melalui serangan siber. Studi kasus pada media online Tempo.co oleh Basudiwa Supraja Sanggabuana yang diterbitkan di Jurnal Studi Jurnalistik Universitas Islam Negeri Jakarta. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Peminatan Jurnalistik. Volume 3 nomor 2 tahun 2021. Studi kasus ini dilatar belakangi dengan banyaknya serangan siber kepada salah satu media pemberitaan online, yakni Tempo.co. Penelitian ini berusaha mencari tahu kronologis dan faktor-faktor bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori AMS atau analisis media siber yang memandang keterikatan yang dibangun dalam dunia siber, seperti sosial media dan portal pemberitaan online. Selain itu, teori ini juga mengarahkan dan memisahkan realitas sebenarnya antara dunia online dan offline untuk melihat keterkaitan yang melatar belakangi masalah tersebut. Kronologi kejadian. Berikut kutipan penjelasan kronologi kejadian yang langsung dipaparkan oleh redaktur Kompas.co, Eko Ariwibowo, kepada para media. Awalnya karena kita banyak nulis soal buzzer-buzzer yang didanai oleh pemerintah, jadi mereka menjadi tameng dan membuat opini di publik lewat cuitan atau postingan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, yang istilahnya bisa dibilang kontroversial lah. Misalnya mulai dari UU KPK, kemudian Omnibus Law. Kemudian pemberitaan kita banyak mengkritik soal kebijakan pemerintah terkait dengan buzzer. Kemudian terkait dengan upaya-upaya menggalang opini publik agar mendukung keputusan dari pemerintah. Nah, ujungnya kita diserang. Tepatnya pada 21 Agustus 2020 pukul 12 WIB Jumat dini hari. Hasil wawancara pada tanggal 24 Februari 2021. Pada pukul 14.00 WIB. Salah satu tujuan media dan pers adalah sebagai pengawasan dan kontrol sosial agar dapat mewujudkan kehidupan yang damai. Oleh karena itu, seharusnya media memiliki kebebasan dalam menyampaikan segala kritik dan saran mengenai kinerja pemerintah, asalkan masih dalam ranah aturan dan norma-norma yang berlaku. Hal ini diperjelas dengan pasal 6D yang mengatakan bahwa pers memiliki fungsi kontrol, fungsi koreksi, dan fungsi pengawasan terhadap seluruh hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menurut Launa dan Mujianto pada tahun 2022. Namun, kebebasan tersebut tetap berpegang teguh pada asas-asas dan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan kronologi dari kutipan di atas, media pemberitaan tersebut tampaknya sedang dibanjiri oleh para haters pengguna sosial media. Berawal dari pemberitaan media online tersebut tentang RUU Omnibus Law pada tanggal 16 Agustus 2020 mengenai pemberitaan RUU Cipta Kerja yang mengkaitkan influencer dan buzzer. Berikut lampiran kutipan berita tersebut. Tempo.co, Jakarta. Sebanyak 21 artis dan selebritis menjadi sorotan setelah mengunggah konten disertai tanda pagar atau tagar Indonesia butuh kerja. Namun, kampanye tagar yang dinilai terkoneksi
dengan Omnibus Law, rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja ini pun menuai kecaman. Tak lama, beberapa pesohor menghapus konten mereka dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Penyanyi Ardhito Pramono termasuk salah satu selebritas yang melakukan itu. Melalui akun Twitternya, penyanyi berusia 25 tahun itu mengaku menerima bayaran untuk mengangkat Indonesia Butuh Kerja. Dikutip dari koran Tempo, Ardhito mengatakan bahwa ia dihubungi dan dibayar oleh tenaga hubungan masyarakat yang bernama Fendi Angger Alam senilai 10 juta rupiah untuk setiap cuitan. Ardhito mengaku kala itu tak tahu bahwa tagar Indonesia Butuh Kerja berkaitan dengan RUU Cipta Kerja. Ardhito mengklaim telah bertanya kepada Fendi Ihwal tujuan kampanye tagar tersebut. Menurut dia, Fendi memastikan bahwa tagar tersebut tak berkaitan dengan politik, melainkan untuk menenangkan masyarakat di Indonesia di tengah wabah COVID-19. Ardhito mengatakan ia adalah musikus, bukan pendengung atau buzzer di media sosial. Atas ketidaktahuan dan seakan seperti nir empati kepada mereka yang sedang memperjuangkan penolakan terhadap RUU ini, saya mohon maaf, kata Ardhito. Selain Ardhito, pesohor yang mengaku tak tahu tujuan dari kampanye tagar Indonesia Butuh Kerja ialah presenter Gofar Hilman dan penyiar radio Aditya Fadila. Keduanya menyampaikan klarifikasi melalui akun Twitter @pergijauh dan @adit_insomnia. Adit dan Ardhito mengaku akan mengembalikan bayaran yang akan mereka terima. Dihubungi melalui pesan di akun Instagramnya pada Ahad siang ini, Fendi Angger belum merespons. Pada laman LinkedIn, Fendi tertulis bekerja sebagai tenaga hubungan masyarakat di PT Mahaka Radio Integra Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang investasi, jasa konsultan, dan media digital. Itu dirintis oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir. Direktur Utama Mahaka Radio, Andrian Syakawi, yang menyatakan akan memastikan status Fendi di perusahaan. Saya cek dulu ke tim saya, karena Mahaka tidak terlibat sama sekali dengan ini, ujarnya. Selain Ardhito, Gofar dan Adit, para pesohor yang ikut mengunggah tagar Indonesia Butuh Kerja ini diantaranya ialah Gading Martin, Gisela Anastasia, Valentino Simanjuntak, Cita Citata, Regen Rakelna, Boris Bokir, Arwan Marsha, Kim Kurniawan, Siti Badriah, Grita Agatha, dan Fitri Tropika. Saat itu, pihak media tersebut banyak mengundang artis dan influencer terkenal yang seakan-akan ingin turut mendukung peraturan tersebut. Hal ini wajar karena pada saat RUU Cipta Kerja diusulkan, ada banyak pihak yang merasa keberatan dengan isi dari RUU tersebut jika disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, kejadian ini akan dirasa tidak relevan jika ada artis atau influencer yang menggaung-gaungkan RUU tersebut dengan membawahi nama media pemberitaan online yang cukup terkenal. Meskipun pihak influencer atau artis tersebut mengaku tidak tahu mengenai kampanye dan tagar yang seakan-akan mendukung rancangan undang-undang Cipta Kerja tersebut. Masyarakat tetap tidak berempati dengan media online tersebut. Mereka merasa portal berita online tersebut menyajikan pemberitaan yang kurang teruji dan tidak berdasarkan fakta. Hal ini dijelaskan langsung pada jurnal terkait bahwa terdapat sejumlah akun anonim yang membuat cuitan ujaran kebencian pada tanggal 21 Agustus 2020. Berikut kutipan dari akun @xdigembok. Stop hoax. Jangan bohongi rakyat. Kembali ke etika jurnalistik yang benar dan patuhi Dewan Pers. Jangan berdasarkan orang yang bayar saja.
dikutip dari kompas.com tahun 2020. Analisis media siber. Dalam materi yang ada di dalam buku David Holmes, bahwa media memiliki ruang dan waktu tanpa sekat dan tanpa batas. Setiap orang bebas untuk mengeksplor apapun dengan bebas atau kebebasan bersyarat. Akibatnya, muncul banyak tindak kejahatan jenis baru yang merugikan banyak pihak. Salah satunya kejahatan vandalisme di media digital, berupa ujaran kebencian, umpatan yang tidak senonoh, pelabelan, serta ancaman melalui verbal. Perilaku ini jelas memberikan dampak yang signifikan bagi korban, seperti kecemasan, ketakutan, bahkan sampai depresi akut. Profesor Dr. Rahmah Irda, M.Com, PhD, selaku ahli dalam komunikasi digital dari Universitas Airlangga Surabaya, menyatakan bahwa saat ini sosial media memiliki efek yang sangat besar bagi budaya komunikasi. Di dalam media, mereka dapat menjadi siapapun yang mereka inginkan, membagikan informasi atau konten untuk sekedar berbagi pengetahuan, ataupun membuka kesempatan bagi beberapa pihak demi kepentingan pribadi atau kelompok. Seperti yang terdapat pada studi kasus di atas, portal pemberitaan mengalami vandalisme berupa ujaran kebencian dan umpatan kata-kata kasar di salah satu postingan media sosial mereka. Bukan karena itu saja, bahkan beberapa pihak dari tim kontra pada RUU Cipta Kerja berusaha untuk meretas laman portal berita tersebut, sehingga mulai tanggal 21 Agustus 2020, situs tempo.co masih berusaha untuk memperbaiki sistem besar-besaran akibat percobaan peretasan pada laman tersebut. Dalam analisis media siber, interaksi di media bukan hanya sebatas di sosial media, melainkan seluruh situs yang memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi dengan pemilik atau pembuat konten. Analisis ini berusaha untuk melihat keterikatan interaksi yang terjadi di dalam dunia maya, khususnya portal pemberitaan online yang memicu berbagai masalah yang kontroversial. Berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah media baru lebih interaktif, yaitu penonton dan penyiar mampu berinteraksi. Jadi dalam kesimpulan yang pertama ini adalah kita sebagai masyarakat harus mampu berinteraksi dengan sumber informan dengan cara bisa melalui media sosial, radio, televisi, dan lain-lain. Seterusnya, kesimpulan yang kedua adalah teori-teori sebagai rujukan, yaitu pedoman dalam menganalisis peristiwa yang terjadi. Jadi dalam kesimpulan yang kedua ini adalah kita harus mempunyai pegangan sumber-sumber teori sebelum kita menganalisis sebuah kejadian, agar kita tidak bingung pas kita sedang menganalisis peristiwa tersebut. Berikutnya, kesimpulan yang ketiga adalah harus bijak di dunia maya, yaitu sebagai antisipasi dalam menghindari kabar hoaks dan isu yang belum pasti kebenarannya. Jadi pada kesimpulan yang ketiga ini adalah kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar dalam mengkaji sebuah berita agar tidak terkena hoaks, karena zaman sekarang banyak sekali media-media yang memberikan berita hoaks. Dan maka dari itu yang tadi saya sudah katakan pada kesimpulan yang kedua, bahwa kita harus mempunyai pegangan sumber teori agar kita tidak bingung dalam menganalisis hal tersebut. Jadi kita harus pandai-pandai mencari informasi-informasi tersebut agar tidak terkena berita hoax. Baik, sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan kata-kata. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar agar nantinya bisa kami jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.